Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namulan, NIM saya 11 200 004. Nama saya Saifani Barakati, NIM 11200073. Nama saya Ongki Alexander dengan NIM 11200133. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis sistem informasi penjualan CV Tiratama Bojonggede Bogor oleh kelompok 1 untuk proyek UAS Sistem Informasi Akuntansi. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Latar belakang. Penjualan merupakan kegiatan utama suatu perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, maupun perusahaan jasa. Menurut Mulyadi 2008, aktivitas penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa yang dapat diklasifikasikan sebagai penjualan kredit dan penjualan tunai. Penjualan tunai sangat sensitif terhadap pendapatan yang akan diterima perusahaan. Konsumen yang bertransaksi juga harus memperhatikan pembayaran dan dokumen yang diperlukan sebagai bukti. Pembayaran konsumen juga menginginkan produk diterima tanpa masalah atau hambatan terkait produk. Untuk itu sangat penting untuk memperhatikan tata cara penjualan tunai suatu produk agar transaksi dan penerimaan produk di tangan konsumen lancar. Apalagi saat ini kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga makin meningkat, apalagi pada zaman sekarang di mana sekarang rata-rata pengguna gas LPG menjadi keharusan dalam kegiatan sehari-hari. Kebutuhan akan meningkat. Penggunaan LPG menjadi bahan perhatian pemerintah juga. Apalagi yang saat ini penjualan gas LPG meningkat pesat dari tahun ke tahun, yang membuat persediaan akan gas bumi makin meningkat. Apalagi sektor minyak gas dan bumi tiap tahunnya menyumbang lebih seperempat pendapatan Indonesia. Banyak usaha agen gas menjamur di Indonesia. Apalagi karena kebutuhan akan gas sangat diperlukan, menjamurnya kebutuhan gas dalam kehidupan, apalagi pada sektor makanan yang saat ini banyak. Maka dari itu penjualan gas perlu diperhatikan bagaimana pendistribusian gas yang tepat untuk berbagai sektor juga, pendistribusiannya dan lain-lain. Maka dari itu sistem penjualan seperti apa yang ada di agen-agen penjualan LPG? Apakah sistem penjualan sudah sangat terkomputerisasi atau memang sistemnya masih manual? CV Tiratama adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan gas LPG. Salah satu dari informasi yang dikelola dengan baik dan yang akan dibahas adalah informasi mengenai penjualan dari CV Tiratama. Maka itu tujuan tugas ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dalam CV Tiratama, apakah sistem tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Yang kita tahu bahwa CV Tiratama masih menggunakan sistem manual. Maksud dan tujuan. Maksud yang ingin dicapai dan penulis buku ini adalah mengidentifikasikan dan menganalisis apakah ada masalah sistem pada proses usaha CV Tiratama yang masih dikerjakan secara manual. Memahami permasalahan sistem pada usaha CV Tiratama yang masih dikerjakan secara manual. Memberikan wawasan penulis akan kebutuhan sistem informasi di era modern ini. Sedangkan tujuan dari penulis buku ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester 3 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Metode penelitian.
Dalam buku, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Metode pengamatan atau observasi. Penulis menggunakan metode dengan membandingkan atau menelusuri beberapa studi kasus di internet dan mengadakan penelitian dari jurnal untuk mencari sumber-sumber kumpul data yang akan disusun untuk sistem informasi. Metode studi pustaka atau library research. Penulis menggunakan metode dengan dilakukan untuk melakukan pencarian data, informasi, bahan pelengkap dari berbagai buku referensi yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan jadi pokok pembahasan. Konsep dasar sistem. Pada umumnya dalam sebuah organisasi pasti memiliki nama sistem informasi. Dalam mengumpulkan, menyimpan, melihat, dan menyalurkan informasi. Dalam membuat perancangan sistem informasi. Sebelum membuat sistem akan lebih baik jika mengetahui terlebih dahulu apakah sistem informasi itu yang nantinya akan sangat membantu dalam pembuatan perancangan sistem sehingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Lebih lanjut tentang sistem di bawah ini terdapat beberapa pendapat ahli dalam mendefinisikan sistem informasi. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang artinya kesatuan. Sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan untuk membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem dapat dicapai. Secara singkat, sistem bisa dibilang adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dijelaskan pengertian sistem menurut beberapa ahli. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan. Kadir, 2003. Suatu sistem pada dasarnya antara sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sutabri 2004. Menurut Sutabri 2012 mengemukakan bahwa informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi berbeda dengan kata informasi merupakan hasil akhir atau keluaran suatu sistem informasi, sedangkan data merupakan bahan yang diolah oleh sistem informasi. Data dapat berupa angka, tulisan, gambar, atau bahkan simbol. Tetapi informasi dapat menjadi data untuk input bagi sistem lainnya. Dari transaksi penjualan tunai, suatu perusahaan akan dihasilkan sejumlah faktor-faktor yang merupakan data dari penjualan pada suatu periode tertentu. Maka faktor-faktor penjualan tersebut masih berupa data-data yang belum diolah. Pengertian sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Sistem informasi kantor. Sistem informasi akuntansi didefinisikan sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis, dan mengomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar seperti inspektur pajak, investor, dan kreditur, dan pihak-pihak dalam
dan pihak-pihak dalam terutamanya manajemen. SIA adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, mengkomunikasikan informasi, pengambilan keputusan dengan orientasi finansial yang relevan bagi pihak-pihak luar dan pihak-pihak dalam perusahaan. SIA adalah kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengendalian dan perencanaan sekarang dan operasi masa depan serta pelaporan eksternal kepada pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya. Peralatan pendukung dalam kurung tol sistem. Peralatan pendukung atau tol sistem menurut Nugroho 2010 UML United Modeling Language adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan modeling sesungguhnya digunakan untuk penyanderaan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Usekes Sukamto dan Salahuddin 2008. Usekes merupakan pemodelan untuk kelakuan dalam kurung behavior. Sistem informasi yang dibuat Usekes mendeskripsikan sebagai interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang dibuat. Aktor-aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat sendiri. Jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi belum tentu aktor adalah orang. Usekes merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Usekes menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis diagram UML, yaitu activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak, menurut Sukamanto dan Salahuddin 2018. Activity diagram adalah tipe khusus dari diagram status yang memperhatikan aliran dari suatu aktivitas kreativitas lainnya dalam suatu sistem. Diagram ini terutama penting dalam pemodelan fungsi-fungsi suatu sistem dan memberi tekanan pada aliran kendali antar objek. Menurut Rochman et al. 2018, fungsi activity diagram adalah memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau berupa use case, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Sejarah perusahaan. CV Tiratama adalah singkatan dari CV 3 Putra Utama yang didirikan oleh Bapak Parayudito pada tahun 2008 dan penanggung jawabnya Mardianus Ardianto, yang usahanya di bidang penjualan gas LPG. Pada tanggal 15 Februari 2008 diresmikannya CV Tiratama. Memiliki bangunan dan gudang yang bertempat di Perum Pura Blok A2 nomor 27, Jalan Raya Bojonggede nomor 4, RT 5, RW 5, Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dengan nomor telepon 0251 855 1228. CV Tiratama mengukuhkan diri sebagai perusahaan resmi yang berbadan hukum yang terdapat di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dengan nomor SIUP 226-10/20/PK-2 serta nomor izin agen Pertamina 31-1/554. CV Tiratama didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan gas LPG. Berikut adalah struktur organisasi, di mana ada pemilik, admin atau bagian penjualan,
bagian gudang, supir atau helper gudang. Berdasarkan struktur organisasi pada gambar di atas, peran setiap bagian pada CV Tiratama Bojonggede Bogor memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pemilik, mengkoordinir, membina, mengawasi, dan bertanggung jawab terhadap manajer, supervisor, bagian gudang, dan karyawan dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan program kerja dan rencana anggaran yang telah diperkirakan. Uraian tugasnya menjabarkan dan melaksanakan program kerja, mengkoordinasikan penyusunan program kerja, mengkoordinir kegiatan manajer baik teknis maupun administratif, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada bawahan, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan usaha, mengkoordinasikan laporan bulanan, mengadakan pengecekan langsung ke perusahaan. Pada bagian penjualan, melaksanakan urusan keuangan dan pemesanan untuk penjualan gas. Uraian tugasnya mengurus masalah keuangan kasir, mengurus masalah pemesanan dari konsumen, membuat laporan penjualan gas LPG 3 kg. Lalu pada bagian gudang, melaksanakan pengelolaan terhadap item-item yang ada di gudang. Uraian tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya gas LPG 3 kg, membuat laporan harian stok gas LPG 3 kg, mengawasi kinerja karyawan pembantu, helper gudang atau supir. Lalu pada helper gudang atau supir, melaksanakan tentang pengantaran gas dan membantu bongkar muat gas. Uraian tugasnya yaitu membongkar angkutan setiap masuknya gas LPG 3 kg dari Pertamina, memuat gas LPG 3 kg untuk diantar ke konsumen, membantu setiap pekerjaan dari kepala gudang. Lalu ada proses bisnis sistem berjalan, yaitu untuk mempermudah dalam menggambar proses sistem yang sedang berjalan, maka dibuatkan urutan prosedur sistem penjualan pada CV Tiratama yang diuraikan sebagai berikut. Yaitu pada proses pemesanan, bagian penjualan CV Tiratama mendapatkan pesanan dari konsumen melalui via telepon. Lalu, bagian penjualan mencatat pesanan ke dalam nota pesanan dan arsip pesanan untuk diproses. Pesanan yang sudah dicatat oleh bagian penjualan akan diproses di bagian gudang untuk dicek apakah ketersediaan barang di gudang ada atau tidak. Jika ada, maka bagian gudang akan memproses pesanan dan disiapkan untuk pengiriman. Lalu, bagian gudang memberikan nota pesanan yang telah di-ACC kepada bagian penjualan untuk diarsipkan dan untuk dikirim ke bagian pengiriman untuk proses selanjutnya. Pada proses pengiriman, supir diberikan nota pesanan dari bagian penjualan untuk mengirimkan barang yang sudah siap kepada konsumen untuk dijadikan proses transaksi. Setelah supir sampai ke tempat konsumen, supir memberikan nota pesanan sebagai bukti pembayaran untuk di-ACC beserta barang pesanan konsumen. Pada proses pembayaran, supir menyerahkan nota kepada konsumen untuk dicek apakah pesanan sesuai dengan permintaan konsumen atau tidak. Setelah barang yang dicek sesuai dengan pesanan yang diminta, nota pesanan di-ACC oleh konsumen. Lalu konsumen memberikan uang sesuai pesanan kepada supir sebagai pembayaran. Setelah itu, supir menerima uang pembayaran konsumen untuk diberikan kepada bagian penjualan beserta nota yang telah di-ACC oleh konsumen. Lalu, bagian penjualan mengarsipkan bukti pembayaran yang telah di-ACC oleh konsumen ke dalam arsip bukti pembayaran. Pada proses laporan, bagian penjualan mengarsipkan laporan-laporan penjualan barang. Setelah itu, bagian penjualan membuat pembukuan laporan penjualan yang nantinya akan diserahkan kepada pemimpin untuk disimpan ke dalam arsip laporan. Setelah pemimpin menerima laporan untuk dilihat, lalu pemimpin akan mengarsipkan laporan yang diterima ke dalam arsip laporan. Berikut adalah aktivitas use case dari penjualan CV Tiratama, di mana ada konsumen, ada bagian penjualan, ada pemilik, bagian gudang, dan kuring. Pada konsumen, memiliki pesanan, lalu pesanan diterima bagian penjualan, lalu konsumen akan melakukan pembayaran. Bagian kurir akan mengirim barang, bagian gudang juga akan mengecek barang. Lalu bagian penjualan akan membuat laporan, dan laporan yang akan diterima oleh pemilik. Lalu ada activity diagram proses pemesanan CV Tiratama, di mana ada konsumen, bagian penjualan, dan gudang. Ada konsumen yang memesan barang, lalu diterima bagian penjualan, dicek di bagian gudang,
lalu disiapkan, lalu dibuat notanya oleh bagian penjualan, lalu mengeluarkan nota bagian penjualan untuk bagian pengiriman. Lalu pada activity diagram proses pengiriman, yaitu ada bagian penjualan, kurir, dan konsumen. Bagian penjualan memberikan nota, kurir mengantarkan barang, lalu memberikan nota, konsumen menerima nota, lalu mengecek nota. Ada yang namanya dua diagram untuk diagram proses pembayaran, lalu ada diagram proses pelaporan. Dokumen masukan itu ada beberapa. Dokumen itu ada yang namanya data pesanan yang berfungsi sebagai dokumen pesanan gas karena penjualan kita agen gas, jadi kita menjual gas. Lalu dapat sumbernya dari konsumen, tujuannya itu untuk kebagian penjualan dalam bentuk laporan penjualan. Lalu medianya itu dalam berbentuk kertas karena sistem kami masih menggunakan manualisasi, lalu jumlahnya ada 1 lembar. Berikut ini adalah dokumen surat jalan, sumber bagian penjualan, tujuannya ke supir, medianya kertas, frekuensinya setiap terjadinya pengantaran barang ke konsumen. Nota kontan, lalu ada juga sebagai fungsi dokumen pembayaran gas. Jadi misalnya ada transaksi orang pesan gas, itu mereka akan memberikan nota dan nota itu berbentuk dokumen keluaran. Lalu sebagai tujuannya itu untuk konsumen, medianya tetap seperti kertas, frekuensinya setiap ada pemesanan gas akan diberikan nota. Baik, kita lanjut ke slide ke-24. Slide 24 ini adalah slide yang dimana bentuk contoh laporan keluaran atau dokumen keluaran sebagai bentuk laporan dokumen laporan penjualan bulanan yang disumbernya oleh admin, tujuannya untuk pemilik agen, medianya kertas dengan jumlah 1 lembar setiap bulannya. Mereka masih menggunakan sistem manual yang dimana beberapa masalah pokok yang dialami dalam sistem penjualan itu. Masalah pertama itu sistem penjualan yang masih belum tertata dengan rapi sehingga sering terjadi salah mencatat saat melakukan transaksi pesanan maupun orderan pesanan. Yang kedua ini pengolahan data-data penjualan dan laporan yang masih sering terjadi salah mencatat. Ya. Lalu yang ketiga dengan sistem pembayaran yang masih menggunakan media konvensional atau melihat kondisi langsung barang di gudang yang juga menyulitkan untuk menghitung transaksi penjualan karena sering terjadi selisih perhitungan kas keluaran dan kas pemasukan. Bagian poin keempat di mana dalam laporan bulanan dan tahunan di mana masih menggunakan cara konvensional menyebabkan penumpukan setiap laporan tahunan sehingga menyulitkan untuk mengatur laporan sesuai dengan tahunan dan bulanan. Dari permasalahan yang terjadi pada CV Tirta Tama itu sumber masalahnya terletak pada masih menggunakan sistem konvensional maupun manualisasi serta sumber daya manusia itu sendiri sehingga manajemen CV Tirta harus mengambil tindakan efektif efisien terhadap permasalahan yang timbul serta dalam mengambil langkah-langkah sesuai dengan manajemen perusahaan agar perusahaan lebih maju di kemudian hari. Namun dalam hal ini ada beberapa alternatif pemecahan masalah yaitu memperbaiki sistem dalam pesanan dan penjualan gas pada CV Tirta. Lalu membuat rancangan pengolahan data pembayaran sesuai integrasi pada sistem. Dan yang keempat, membuat rancangan laporan bulanan yang terintegrasi dengan sistem juga akan agar lapor-laporan tidak mengalami penumpukan. Ini berdasarkan kesimpulan dari analisa kami sebagai menganalisa dalam suatu CV atau perusahaan Tirta Tama ini ada beberapa poin yang kita petik. Dalam penggunaan sistem konvensional atau manual banyak sekali kekurangan seperti salah
pencatatan pesanan, salah dalam proses transaksi, dan salah dalam proses periksa barang yang serta salah pencatatan dalam penyusutan laporan bulanan, sering terjadinya kehilangan dokumen, cara penyimpanan kurang rapi atau kurang teratur dengan proses pembayaran juga masih menuliskan dalam proses menghitung, lalu proses penyimpanan data arsip yang membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Di sini kami juga memberikan masukan dari pembahasan dan penjelasan di atas. Kami pun memberikan saran atau masukan berupa pemikiran yang sekiranya dapat dimanfaatkan menjadi pedoman bagi perusahaan apapun. Saran penulis sebagai berikut, yang dimana sistem manual yang diterapkan saat ini cukup baik, namun untuk masa yang akan datang kami menyarankan kepada perusahaan agar menerapkan sistem yang baru dan telah terkomputerisasi karena akan lebih memberikan kemudahan di dalam melakukan penjualan. Baik sistem manual dan komputerisasi, baiknya harus juga dijaga dan dipelihara agar meminimalisir kerusakan yang ada. Lalu, serta adanya pengawasan pemeliharaan program secara berkala agar dapat mengurangi kerusakan serta pembayaran lebih aman dengan mengirim uang ke bank atau langsung ke bagian penjualan tidak dengan pembayaran ke supir atau ke kurir, penyimpanan dokumen lebih rapi dan hemat tempat serta menghemat waktu dalam bekerja. Begitulah isi pemaparan rangkuman kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan analisa sistem penjualan agen gas CV Tiratama yang dimana masih banyak usaha ataupun UMKM yang menggunakan sistem manualisasi. Jika berkenan, mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian maupun ada beberapa materi yang kurang. Kami kelompok 1 ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.